Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sureningsi dari kelas 9 Ibnu Rushd SMPIF Al-Fikri. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video mengenai tontonan jadi tuntunan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Amin. Terdapat beberapa langkah dalam berwudu. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, berkumur sebanyak 3 kali. Yang keempat, membasuh hidung sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh muka sebanyak 3 kali. Yang keenam, membasuh tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, membasuh sebagian kepala sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, membasuh telinga kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Yang kesembilan, membasuh kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir, berdoa setelah berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Amin. Untuk tambahan, di antara beberapa langkah tersebut, dalam berwudu kita perlu tertib. Terdapat 3 dalil toharoh dalam Al-Quran. Yang pertama dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang kedua terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 43. Dan yang ketiga terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Berikut adalah bacaan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 berikut artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yathur. Fa'iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Berikut adalah bacaan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 43 berikut artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri.
junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa afalam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekadar melewati untuk jalan saja sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Berikut adalah bacaan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 berikut artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu Iza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa afalam tajidu fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.
Dalam berolahraga, saya selalu menanamkan 3 prinsip yang mengandung pesan positif atau motivasi dalam berolahraga. Yang pertama adalah olahraga merupakan investasi yang paling baik. Menurut saya, jika kita hanya terus-terusan belajar atau bekerja tanpa memperhatikan kesehatan kita, itu semua hanya terbuang percuma. Karena jika kita tidak berolahraga, lama-lama tubuh kita semakin tidak fit dan berujung sakit. Yang kedua, kita perlu menjaga baik-baik tubuh kita yang telah dianugerahi oleh Tuhan. Tubuh kita merupakan anugerah dari Tuhan. Untuk itu, kita perlu menjaga dengan baik tubuh kita dengan rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Yang ketiga, tanamkan pemikiran bahwa olahraga merupakan kebutuhan. Selama ini, mungkin kita hanya berpikiran bahwa olahraga hanya dilakukan saat sekolah ataupun di waktu senggang. Namun, kita perlu mengubah pemikiran tersebut menjadi olahraga sebagai kebutuhan pokok yang harus kita penuhi. Hal ini bertujuan agar kita semakin rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan kita. Untuk kegiatan selanjutnya, saya akan memasak sayur asam. Sayur asam merupakan kuliner khas Indonesia yang terbuat dari berbagai jenis sayuran. Sayur asam itu sendiri memiliki berbagai variasi. Di antaranya adalah sayur asam kangkung dan sayur asam Jakarta. Pola makan sehat itu sendiri ialah mengonsumsi makanan secara rutin yang mengandung karbohidrat, vitamin, mineral, lemak, dan protein. Pola makan sehat sangat penting bagi kehidupan kita. Karena pola makan sehat dapat membantu tubuh kita agar menjadi lebih sehat, serta membuat tubuh kita terhindar dari berbagai jenis penyakit. Sayur asam mengandung gizi berupa energi 29 kilokalori, protein 0,7 gram, lemak 0,6 gram, karbohidrat 5 gram, kalsium 40 mg, fosfor 61 mg, zat besi 3,1 mg, vitamin A 47 IU, vitamin B1 0,1 mg, vitamin C 0,3 mg. Terdapat 8 manfaat dalam mengonsumsi sayur asam. Yang pertama, menjaga kesehatan mata. Yang kedua, meningkatkan metabolisme tubuh. Yang ketiga, mengontrol penumpukan lemak. Yang keempat, mencegah timbulnya kanker.
Yang kelima, mengontrol kadar gula darah. Yang keenam, mencegah penyakit jantung. Yang ketujuh, mencegah stroke. Dan yang kedelapan, melancarkan sistem pencernaan. Dalam membuat sayur asam, kita membutuhkan bahan-bahan, bumbu, serta peralatan. Bahan-bahan yang diperlukan ialah jagung manis, daun melinjo, buah melinjo, kacang panjang, labu siam, dan pepaya muda. Kemudian, bumbu-bumbu yang kita perlukan ialah bawang merah, bawang putih, lengkuas, cabai hijau, asam buah, garam, dan gula. Selanjutnya, peralatan yang kita butuhkan ialah mangkok sayur, panci sayur, sendok sayur, dan wadah baskom kecil. Dalam membuat sayur asam, kita membutuhkan beberapa langkah. Langkah pertama, siapkan bahan-bahan yang telah dipotong, bumbu, serta peralatan yang diperlukan. Langkah kedua, isi panci sayur dengan air. Kemudian, tunggu beberapa menit hingga air mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan buah melinjo, jagung, serta asam buah ke dalam panci tersebut. Kemudian, tunggu beberapa menit hingga air mendidih. Begitu panci telah mendidih, masukkan semua bahan dan bumbu yang tersisa. Begitu bahan dan bumbu telah dimasukkan, aduk hingga merata. Setelah itu, tunggu selama beberapa menit hingga sayur asam sudah mendidih dan matang. Jika sudah matang, angkat dan tuangkan sayur asam dari panci ke dalam mangkok sayur. Jika sudah, sayur asam siap disajikan.
Top. Seger. Makan nggak punya dia. Terdapat beberapa dampak positif yang saya dapatkan setelah menerapkan kegiatan-kegiatan yang telah saya lakukan. Yang pertama, saya merasa hidup saya lebih teratur. Kemudian, saya merasa kemampuan saya dalam menggali informasi mengenai dalil semakin terasah. Kemudian, saya juga terbiasa untuk melakukan wudhu dan sholat sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, dengan diterapkannya olahraga di pagi hari, tubuh saya terasa lebih bugar serta terhindar dari berbagai penyakit. Selain itu, dengan adanya kegiatan memasak, kemampuan saya dalam memasak semakin berkembang. Lalu, karena tema memasak kali ini adalah memasak sayuran, kegemaran saya terhadap sayuran semakin meningkat. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk menuntaskan tugas proyek PAI, Al-Quran, Prakarya, dan PJOK. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.